Hai, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi ke teman-teman cara membuat rendang daging. Nah, di daerah saya ini sajian wajib dibuat untuk Ramadan dan untuk Lebaran nanti. Apa aja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Untuk bahan yang pertama tentunya ada daging sapi segar ya teman-teman. Ini sebanyak 1 kg. Untuk potongannya sesuai selera teman-teman di rumah aja. Selanjutnya saya mau tambahkan rendangnya pakai kentang ya. Kentangnya ini kecil-kecil sebesar telur puyuh. Ini sebanyak 500 gram ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya ada bawang putih 100 gram, kemudian bawang merah 200 sampai 250 gram ya teman-teman. Nah, nanti kita cuci lagi semua bahan ini. Kemudian untuk rempah-rempahnya ada jintan, ketipah sama ketumbar. Ini ketumbar, kemudian ada merica, kemiri, kemudian lawang atau PK ya, terus kapulaga, ada cengkeh, terus ada pala sebanyak 1, kemudian kayu manis. Nah, di sini yang dihaluskan cuman pala, ketumbar, jintan, kemiri sama merica, sedangkan yang lainnya cuma dicemplungin aja. Nah, kalau teman-teman mau praktis bisa pakai bumbu instan kayak gini ya teman-teman. Mungkin di pasar teman-teman udah banyak dijual, tapi kalau mau order tempat saya juga boleh ya. Nanti saya selipkan nomor kontaknya. Ini bumbu rendang, bumbu gulai, dan bumbu kalio. Kemudian nanti saya mau tambahkan ini kelapa rendang ya. Tadi saya beli instan aja. Untuk jahenya ini kita pakai nanti 1 sendok makan sama lengkuas ya. Jadi kita blender jahe sama lengkuasnya. Oke. Selanjutnya ada daun-daunan ya. Ini daun kunyit 1 atau 2 lembar, kemudian ada 2 batang serai dan daun jeruk. Nanti kita pakai sedikit aja. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Oh ya, saya lupa teman-teman, santan ya. Saya beli santan tadi, santan peras yang udah diperas di pasar. Ini sebanyak 3 kg ya teman-teman. Nah, ini sama tukang santannya ditambah yang kecil itu teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke proses pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Nah, ini kentangnya saya tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini ya teman-teman, biar nanti bumbu rendangnya meresap sampai ke dalam kentang. Nah, ini kulitnya juga saya nggak ambil ya teman-teman, karena kalau diambil kulitnya kentangnya bisa hancur nanti pas diaduk-aduk. Karena teman-teman juga tahu ya, kalau memasak rendang itu memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, ini kentangnya kurang bagus, jadi saya mau buang dulu ya teman-teman. Oh ya, yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya teman-teman, dan nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru maupun resep terbaru dari saya. Nah, ini saya lanjut tusuk-tusuk kentangnya dulu ya teman-teman. Teman-teman di rumah, ini kentang yang udah saya tusuk-tusuk tadi ya. Ini kentang saya mau cuci hingga bersih lagi. Selanjutnya saya mau haluskan bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya saya mau ulek rempah-rempahnya ini. Nah, kalau mau pakai bumbu praktis silahkan aja ya teman-teman. Tinggal ditambah nanti kayu manis, kapulaga, PK, dan cengkeh. Oke, tapi sebelumnya saya mau masak santannya dulu. Nah, ini wajannya udah saya panaskan ya. Langsung aja saya masukin santannya. Nah, ini udah siap. Kita tunggu, kita masak hingga santannya ini mengeluar minyak dari kelapanya. Nah, ini santan udah mendidih, jadi tetap kita biarin ya teman-teman, sambil diaduk sesekali. Oh ya, apinya nggak usah terlalu besar ya, apinya sedang aja, cenderung kecil. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Ini kita tinggalkan aja ya teman-teman santannya. Lanjut ke proses selanjutnya. Panaskan wajan, masukkan minyak sekitar 2 atau 3 sendok makan, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita tunggu minyaknya hingga panas. Jika udah panas, tumis bawang merah, bawang putih yang udah kita haluskan. Tumis hingga harum ya teman-teman.
Jika udah harum, masukkan cabai ya teman-teman. Nah, di awal tadi saya lupa bilang cabainya ya. Nah, cabainya ini sebanyak 250 gram. Jadi ini tadi saya beli di pasar. Nah, ini cabai halus ya teman-teman. Jika teman-teman mau blender sendiri juga boleh. Oke, sebelum lanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan resep terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman di rumah, apinya jangan lupa dikecilin ya, biar cabenya nggak gosong. Selanjutnya, tambahkan 2 batang serai yang udah digeprek dan tentunya udah dicuci bersih ya teman-teman. Aduk rata dan masak hingga cabainya benar-benar matang. Selanjutnya, masukkan lengkuas, jahe, dan kemiri yang udah dihaluskan ya teman-teman. Lengkuasnya sebanyak 1 sendok makan munjung dan jahenya juga 1 sendok makan munjung. Aduk rata lagi hingga mateng ya teman-teman. Jangan lupa apinya dikecilkan ya biar nggak gosong. Untuk selanjutnya saya mau tambahkan rempah-rempah ya teman-teman. Nah, rempah-rempah yang saya pakai ini adalah rempah yang instan yang udah saya beli di pasar. Teman-teman kalau mau boleh order ke saya ya. Nanti saya cantumkan nomor admin WA-nya. Nah, ini sebanyak 1 sendok makan munjung. Masukkan PK, kulit manis dan kawan-kawannya ya teman-teman. Nah, di bumbu instan ini udah lengkap semua. Tapi kalau teman-teman di daerahnya nggak ada jual bumbu instan kayak gini, boleh pakai bumbu yang saya terangkan di awal video tadi. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Untuk bumbunya boleh ditambah ya teman-teman. Nah, ini saya langsung masukin daging sapinya yang udah saya cuci bersih ya teman-teman. Diaduk rata ya teman-teman. Nah, ini ditumis selama 30 hingga 45 menit ya teman-teman. Dengan api sedang cenderung kecil, diaduk terus kayak gini agar nggak gosong. Nah, ini kalau mau tambah air juga boleh, tapi kalau saya nggak ditambah air lagi karena air atau kaldu dari daging sapi ini keluar sendiri nanti. Oke, sebelum lanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Teman-teman di rumah, nah ini ya contohnya kalau air atau kaldu dari daging sapinya keluar. Nah, nggak ditambah air aja udah sebanyak ini ya. Jadi kalau mau tambah juga silahkan, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kita masak hingga kaldunya ini mengering. Nah, ini kaldu dari daging sapi udah sangat kering ya teman-teman. Dan tangan juga lumayan pegel, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini kita akan ke proses selanjutnya. Kita akan masukkan daging yang kita tumis ini ke dalam santan yang kita masak tadi. Oke, kita langsung pindah aja ya teman-teman. Dan saya mau mati kompor terlebih dahulu. Nah, ini santan yang kita masak terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, minyak dari kelapanya udah keluar. Tinggal kita masukin tumisan daging yang kita masak tadi. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Selanjutnya
masukkan kentang yang udah kita tusuk-tusuk pakai garpu tadi dan kita cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini prosesnya masih panjang banget. Kita harus tunggu sampai santannya benar-benar kering. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Teman-teman di rumah, nah ini santannya jauh lebih berkurang dari yang tadi ya teman-teman. Lihat, nah minyak kelapanya asli keluar dari kelapa atau santannya. Padahal tadi kita tumis minyaknya dikit banget kan teman-teman. Nah, ini saya tambahkan kelapa rendang ya teman-teman. Jadi saya beli di pasar tadi ukuran yang harga 3.000. Sebenarnya kalau mau lebih enak lagi bisa buat sendiri ya teman-teman. Nah, ini diaduk rata lagi. Ini masih belum jadi rendang ya, tapi kalau daerah saya ini namanya kalio. Bukan berarti nggak boleh makan, boleh banget, tapi ini belum namanya rendang. Masih 75% perjalanan kita. Aduk lagi ya teman-teman sambil olahraga. Teman-teman di rumah, nah ini masih 85% rendang ya teman-teman. Nah, ini udah jadi rendang, tapi saya maunya lebih kering lagi dari ini ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya, minyak dari si kelapa ini masih banyak banget, jadi saya mau benar-benar kering. Oke, nah lihat nih minyaknya saya ambil dulu. Nah, banyak banget kan. Nah, jadi saya mau lebih kering lagi dari ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Kita lanjut aduk lagi. Untuk selanjutnya saya tambahkan garam ya teman-teman. Ini kurang lebih setengah atau 1 sendok teh atau sesuai selera teman-teman aja. Dan masukkan irisan daun kunyit dan daun jeruk ya teman-teman. Aduk rata lagi dan kita aduk hingga rendangnya benar-benar kering. Teman-teman di rumah, nah ini rendang yang kita aduk lumayan lama ya, lumayan pegel juga, kurang lebih udah 4 jam saya aduk-aduk. Nah, kenapa ya rendang itu sampai enak banget hingga mendunia ya, ini prosesnya panjang ya teman-teman. Nah, ini rendang ini sebenarnya masih bisa berwarna hitam lagi, asalkan teman-teman sanggup mengaduknya lebih lama lagi dari ini ya teman-teman. Nah, tapi saya pribadi ini udah cukup banget ya, warnanya udah coklat tua. Jadi kalau teman-teman mau rendangnya mau berwarna hitam boleh diaduk lagi. Oke. Jadi saya mau matikan kompor, kemudian saya mau sajikan buat teman-teman di rumah. Tapi sebelumnya bantu subscribe-nya ya yang teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan resep terbaru dari saya. Oke, saya matikan kompor dulu ya teman-teman. Tada, ini dia teman-teman, rendang daging sapi plus kentang yang kita buat
tadi. Nah, ini cocok banget disajikan untuk menu makanan teman sehari-hari ya, maupun untuk Ramadan, bisa untuk sahur dan berbuka puasa. Apalagi untuk lebaran ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau kirim untuk kerabatnya di luar kota, boleh banget ya, jangan takut basi karena rendang ini bisa tahan kurang lebih selama 3 bulan. Tapi nggak pakai kentang ya, dagingnya aja. Oke, demikian dulu video kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Saksikan video selanjutnya ya. Yang belum subscribe, bantu pencet tombol subscribe-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah puasa.